Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita senantiasa mengucap syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai limpahan nikmat dan barokah, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan waktu untuk hidup, untuk menjalankan segala kewajiban kita sebagai umat muslim. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dan selalu mengharap syafaatnya hingga yaumul akhir. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, barangkali hadis yang setelah ini saya sampaikan sudah sering sekali didengar. Namun yang kemudian kita harus pahami betul adalah makna dan apa yang harusnya sebagai kaum muslimin kerjakan untuk menggapainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik untuk sesamanya. Hadis yang pendek ini menuntut kita, seolah-olah menantang bahwa sejatinya manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat, yang paling banyak memberi dan yang paling banyak memberikan dampak bagi sesamanya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yang mana Allah sendiri telah menjamin Islam sebagai pelita kehidupan bagi seluruh insan di muka bumi. Namun kita sebagai kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menjaga marwah rahmatan lil alamin itu tetap hidup. Bagaimana kemudian kita sebagai kaum muslimin menjadi aktor dalam perbaikan umat, dalam mengentaskan masalah-masalah keumatan. Dan problematika keumatan ini sebenarnya bukan lagi barang baru. Kita ambil contoh. Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal berdirinya Muhammadiyah, setelah berbagai kajian yang beliau ampu, utamanya adalah setelah mengajarkan Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan kepada murid-muridnya untuk mencari kaum fakir, miskin, duafa, anak yatim, yang kemudian murid-muridnya diminta untuk membawa pulang. Kaum mustadafin diminta mandilah mereka, diberikan makanan, diberikan hidangan yang baik, diberikan tempat untuk istirahat barang sejenak. Namun tidak cukup itu saja. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menyerukan kepada murid-muridnya bahwa kumpulkanlah mereka lagi, terutama masyarakat atau orang-orang yang memang yatim, sehingga kemudian muncul berbagai aum yang berkaitan dengan yatim piatu yang kemudian disusul dengan aum yang berkaitan dengan kesehatan. Namun ini adalah gambaran sederhana sebenarnya dari apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan terhadap sesama. Seiring perkembangan zaman, modernisasi teknologi, dan berbagai kemajuan yang kita alami, dunia berubah. Sehingga menuntut kaum muslimin untuk berbuat lebih daripada sekedar memberi. Namun juga lebih kepada memberdayakan umat, sehingga umat Islam menjadi umat yang unggul. Kita melihat saat ini kondisi di mana dunia memang tidak sedang baik-baik saja.
Kita melihat bahwa ketimpangan dan kesenjangan sosial yang begitu nyata. Kita melihat akses pendidikan dan akses kesehatan yang tidak semua orang mampu. Dan juga kemiskinan struktural yang seolah-olah memang pelik untuk kita selesaikan. Harusnya kita sebagai kaum muslimin mulai menyadari hal-hal tersebut. Belum lagi bencana alam yang makin hari makin parah akibat dari perubahan iklim secara global, sehingga menyebabkan banyaknya kejadian di akhir-akhir ini bencana alam dan juga bencana-bencana hidrometeorologi di Indonesia. Maka apa yang harusnya kita lakukan saat ini? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Meskipun secara mendasar, tapi diharapkan ini menjadi satu batu tumpuan supaya umat muslim ke depan lebih memiliki rasa kemanusiaan yang lebih lagi. Yang pertama adalah menumbuhkan kembali sifat kerelawanan atau yang biasa kita sebut volunteering. Tidak banyak dari kita yang memiliki jiwa besar, mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Maka menumbuhkan sifat kerelawanan bukan hanya sekedar saya ingin membantu, tidak. Tapi lebih daripada itu, ada semangat, ada jiwa yang terpanggil manakala keadaan sosial atau keadaan masyarakat memang membutuhkan bantuan dan kita sebagai relawan siap untuk kapanpun hadir di tengah-tengah itu membantu. Yang kedua adalah menumbuhkan sifat filantropisme. Atau bahasa lainnya adalah kedermawanan. Tidak bisa dipungkiri, membantu orang lain tidak hanya sekedar mengulurkan tangan. Namun lebih daripada itu, kita membutuhkan seluruh sumber daya umat Islam untuk bersama-sama membangun kembali pondasi keumatan yang kuat. Nah, dalam hal ini, kedermawanan tentu saja memberikan satu dampak yang luar biasa besar. Kebutuhan akan dana untuk terjun langsung ke lapangan, kebutuhan untuk melaksanakan program-program tentu saja sangat dibutuhkan. Karena inilah sebenarnya penopang utama. Dan juga kedermawanan membuat kita merasa lebih bermanfaat dengan harta yang kita punya, dan tentu saja menghilangkan sekat-sekat kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Maka di akhir saya hanya dapat mengajak kepada muslimin dan muslimat bahwasanya umat, bahwasanya masyarakat di sekitar kita membutuhkan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Dan kita sebagai sesama kaum muslimin maupun sesama manusia hendaknya mulai membuka hati, mulai peka terhadap kondisi sekitar kita, dan mulailah bergerak dari hal-hal kecil hingga melembagakan kebaikan-kebaikan itu bersama-sama dengan harapan memasifkan gerakan-gerakan sosial kemanusiaan. Akhirul kalam, semoga kita dapat menjadi insan terbaik yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis lain, barang siapa yang meringankan kesulitan orang lain, maka Allah akan ringankan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membantu urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dari Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.